Bismillah. Kenapa sih kalau bicara jomblo itu begitu asik? Karena jomblo itu jadi masalah. Semua orang itu juga awalnya dari jomblo dulu. Gak mungkin dia itu lahir langsung punya pasangan, langsung menikah. Gak mungkin, guys. Dia jomblo dulu, baru kemudian nanti punya pasangan, langsung menikah. Sudah sempurna lah separuh agamanya. Betul nggak, guys? Asik kalau kita bicara jomblo ya. Mereka berada dalam kesendirian mereka. Sebenarnya mereka itu bebas. Mereka itu free. Ya itu prihatin sebenarnya. Prihatin kenapa? Ya karena kesendirian mereka. Tapi satu keunggulan mereka adalah mereka itu orang-orang yang setia. Namun setia dalam kesendirian. Setuju kan? Setia dalam kesendirian. Nah sekarang pertanyaannya, menikah atau menjomblo? Saya lihat di beberapa komentar ya, saya baca di beberapa berita gitu ya. Saya lihat ada si artis A, artis B sampai umur 28, ada yang kepala 3, belum nikah-nikah. Mereka nyaman katanya hidup sendirian. Nganggap itu lebih asyik, lebih menyenangkan gitu guys. Dan mereka nganggap ya lebih bebas lah, nggak ada yang perlu ngatur-ngatur lah, istilahnya seperti itu. Padahal coba lihat teriakan anak kecil ini, asik kan kalau kita dengar kan. Nah ini ada suara Rafif nih. Rafif, coba di sini. Daun. Oh daun. Nah lihat dia teriak-teriak daun. Enak kan kalau dengar kayak seperti ini. Ini tentu ketika sudah punya pasangan, ada anak di situ. Salah satu keunggulannya ada yang menghibur kalian gitu. Jadi tidak kesendirian saja. Bahkan ada istri, setelah itu punya anak gitu kan, asik. Kemudian terasa nikmat ketika bersama, ketika kumpul ya. Saat liburan ya tidak jalan-jalan sendiri. Saat berkendara ada yang menemani. Jok motor itu nggak kosong kayak gitu aja, itu ada yang harusnya ngisi di belakang. Sudah ada yang terisi di situ tuh. Jadi saya ingin menjelaskan kalau anggapan kayak tadi ada yang ngatur, tidak bisa bebas. Nah tolonglah tidak berpikir seperti itu. Lihat manfaat menikah. Kalau Anda menikah sempurna separuh agama guys. Berarti kalau saat ini masih menjomblo belum mendapatkan separuhnya. Kalau sudah menikah dia tinggal menyempurnakan separuh lagi. Nabi SAW katakan kan kalau orang yang menikah itu akmala nisbat din. Dia menyempurnakan separuh agama. Dia tinggal menyempurnakan lagi separuh yang lainnya. Yang kedua, menikah itu kita berusaha kan punya keturunan. Nah keturunan ini yang nanti akan jadi amal jariah kita. Dari mana bisa dapat jadi amal jariah? Coba perhatikan Nabi SAW itu katakan idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salah. Kalau kita meninggal, manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3 kan. Ada sedekah jariah, ada ilmu yang diambil manfaatnya. Yang ketiga ada anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Dari menikah itu dapat peluang untuk ini. Maka Imam Ibn Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim itu membawakan judul bab tentang keutamaan menikah. Dia bawakan hadis ini guys. Beliau bawakan hadis ini. Kenapa? Karena dari menikah kita dapat yaitu peluang untuk dapatkan anak yang soleh. Bahkan dari ilmu yang manfaat juga kita bisa mengajarkan kepada anak kita. Dan kalau kita menjomblo tidak bisa dapat sempurna itu. Mungkin ada yang bilang saya punya anak asuh. Anak asuh itu berbeda. Beda rasa kasih sayangnya seperti antara anak kandung dengan orang tua. Anak kandungnya orang tua dia tahu bahwasanya ini orang tua yang melahirkan dia, maka dia lebih serius lagi dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Maka dipanjatkan nanti doa-doa yang manfaat untuk orang tua. Cuma nanti rasakan hal yang berbeda di sini. Makanya tepat kata Imam Nawawi tadi, terutama menikah ya dapat anak yang soleh. Samping itu kita bisa mengajarkan pada anak kita juga ilmu yang manfaat, ya kan? Di dalam ayat kan disebutkan litaskunu ilaiha, supaya dapatkan ketenangan. Anda sebenarnya tidak tenang. Hai jomblo. Kenapa tidak tenang? Karena ada yang kurang di situ. Di zaman ini nih, kita itu dapati ya media itu luar biasa ya. Kita buka berita yang ada gambar cewek, ada gambar telanjang, kemudian kita buka Facebook, wah apalagi media seperti TikTok gitu. Fitnya luar biasa. Anda kuat hidup di zaman seperti ini? Dengan kegelisahan seperti itu. Gelisah karena tidak ada tempat pelampiasan. Ustaz saya sibuk ngaji saja gitu. Saya sibuk. Iya, sebatas-batasnya orang itu sibuk. Dia sibukkan diri. Tetap dia ingin dapati sesuatu yang bisa jadi tempat dia mendapatkan ketenangan. Yaitu dengan melampiaskan syahwatnya yang tepat. Dan dengan melampiaskan syahwat dengan cara yang tepat. Itu jalan pahala.
Karena Nabi SAW itu katakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dengan intim dengan istri kalian itu adalah sedekah. Sedekah guys. Itu hubungan intim dengan menikah dengan jalan yang halal. Kalau berzina dosa. Makanya sahabat kan tanya pada Rasulullah, kok bisa kami hubungan intim dengan istri kami kau dapat pahala? Maka Rasulullah SAW balik. Coba kalau kalian lampiaskan di tempat yang salah, dosa enggak? Iya dosa. Oleh karena itu jika kalian lampiaskan di tempat yang halal, itu istri kalian, maka kalian tentu akan mendapatkan pahala. Jadi tenang kan? Jadi sekarang Anda sebenarnya jomblo dalam keadaan gelisah gitu. Ada bilang saya enggak kok Ustaz, saya tetap bahagia. Saya itu jomblo happy Ustaz. Saya itu jovisa yang bahagia banget gitu. Enggak usah nyatakan seperti itu deh. Anda enggak usah tutupi kegelisahan Anda saat ini. Saya cuma bisa ya beri saran seperti ini. Barangkali Anda punya kesulitan untuk naik pelaminan, ya tuliskan aja deh di kolom komentar. Juga sekaligus yang belum subscribe channel ini, channel Rumah Iso TV, saya akan banyak ulas tentang perjombloan juga karena ada video-video Rumah Iso ya. Kita bina para jomblo, ada sekolah pranikahnya, ada nanti pelajaran pasca nikahnya juga, bermanfaat untuk mereka. Yang jelas kita ingin dapat juga amal jariah, dapat bagian dari memperjodohkan ini. Jadi ingat saja, jomblo itu masih kurang. Ingin sempurnakan ya menikahlah. Agama makin sempurna, kita dapati amal jariah, kita akan dapat ketenangan. Dan ambil contoh yang baik, banyak orang yang menikah dan mereka itu bahagia. Dengan ambil contoh yang salah, ya mungkin ada KDRT, pertengkaran sampai perceraian, itu sebagian kecil dari menikah saja, tapi tidak semuanya seperti itu. Semoga Allah beri taufik, semoga terus semangat. Allah ibarik fikum.